Poin ke-11 kata beliau sibuk dengan anak dan istri. Dan teman-teman sekalian sibuk dengan mereka adalah hal yang baik, boleh saja. Kita sibuk penuhi kebutuhan mereka, iya. Tetapi jangan sampai sibuk dengan mereka ini membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang banyak terjadi. Itu banyak sekali terjadi. Jadi karena hanya untuk mengikuti keinginan anak misalnya, maka terpaksa si orang tua melanggar hukum Allah SWT. Seperti misalnya di musim liburan, minta berenang. Pergilah ke kolam renang yang terbuka aurat-aurat di sana sini. Anak-anak tidak mengerti. Tapi karena dia menunjukkan cintanya pada anaknya dengan cara memenuhi keinginannya, maka kita tidak asing melihat ada ibu pakai jilbab besar di kolam renang, ya ada seorang ayah berjenggot, ya ahli ibadah, ya kemudian ada di kolam renang hanya dengan alasan liburan anak-anak. Pada situ ada kemaksiatan. Nah ini yang dimaksud di sini. Atau misalnya karena istrinya minta dia ya supaya melakukan satu perbuatan misalnya, walaupun perbuatan itu dia tahu tidak boleh dalam agama, seperti misalnya mengambil hasil haram dari kantor. Tapi karena istri bilang, sudahlah kan kebutuhan saya mau beli emas, mau gini, kita bisa pakai ke luar negeri, apalah segala macam, sehingga dia lakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini yang dimaksud. Tapi tidak masuk di sini kalau seandainya ada orang meluangkan waktu buat istri, memberikan hak mereka, meluangkan waktu buat anak, bertemu dengan mereka, ngobrol, penuhi kebutuhannya, itu masuk dalam hal yang positif ya. Jadi di sini dimaksud adalah sibuk dengan hal-hal yang bisa menjuruskan pada kemaksiatan. Makanya saya lanjutkan bahasanya karena ini sangat berhubungan sebenarnya dengan masalah introspeksi diri tadi. Penulis mengangkat ayat Al-Quran dalam surat Taghabun ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, ayat ini diturunkan di kota Madinah berkenaan dengan kejadian dialami oleh Auf ibn Malik al-Ashja'i. Disebutkan oleh At-Tabari atau dari Atha bin Yasar, ia berkata bahwa surat Taghabun secara keseluruhan diturunkan di kota Mekah kecuali ayat, hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Dan seterusnya. Karena ayat ini diturunkan berkenaan dengan Auf bin Malik al-Ashja'i, yaitu seorang pria yang memiliki istri dan seorang anak. Jika Auf hendak pergi berperang, maka keluarganya menangis sambil berkata kepadanya, kepada siapa engkau akan titipkan kami? Maka hati Auf menjadi ibah, lalu ia tidak pergi berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan saja. Ya, ini diambil dari tafsir Jami' di Ahkamul Quran, tafsir Qurtubi di jilid 18. Jadi teman-teman, ada sebagian salafus saleh itu dia panggil istrinya untuk sholat. Tapi kalau istrinya tidak bangun sholat malam, dia pun pergi sholat. Ya, dia sholat. Dia tidak mau terlalai dengan istrinya tidur yang tidak mau ikut ibadah. Karena di antara mereka itu sampai sekian tahun sholat malam istrinya nggak tahu kalau dia sholat malam. Untuk menjaga supaya keikhlasan dia ada gitu. Satu malam istrinya merasa terbangun lalu dia lihat tidak ada suaminya atau suaminya lagi sholat. Dia penasaran mau tahu apakah suaminya kerjakan tiap malam atau tidak. Dalam beberapa hari terus dia kerjakan, dia pura-pura tidur, terus suaminya bangun sholat. Dan setiap malam begitu, dari malam suntuk sampai pagi. Maka setelah beberapa hari berlalu, dia mengatakan, wahai suamiku, aku berapa malam ini memastikan melihat kamu tidak pernah tidur malam hari. Cuma tidur berapa saat, berapa menit kalau kita sekarang. Lalu bangun sholat malam. Ya, tidakkah kau kasihan pada dirimu sendiri? Apa jawaban dia? Istirahat, tidurlah. Sesungguhnya apa yang aku lakukan ini untuk kebaikanku dan kebaikanmu juga. Artinya kalau aku nanti selamat di akhirat, kau pun akan ikut selamat. Ya. Jadi mereka bukan malah terpengaruh dengan pasangannya yang membuat dia lemah dalam beribadah. Ibnu Katsir berkata tentang Al-Anfal ayat 28 tadi, dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Maksudnya adalah sebagai ujian dan cobaan dari Allah SWT kepadamu. Maka jika Allah memberikan semua itu kepadamu adalah agar Allah mengetahui apakah kamu bersyukur kepada Allah ataukah kamu sibuk dengan mereka dan rela dengan tawaran mereka daripada perintah Allah. Tafsir Ibnu Katsir jadi dua tentunya. Ini sebagaimana saya bilang tadi contoh-contohnya ya. Karena banyak laki-laki korupsi, ya, mencuri, menipu,
melakukan perbuatan-perbuatan haram justru karena tekanan istrinya, justru karena desakan anaknya, itu kan kebutuhan mereka. Istri dan anak merupakan cobaan bagi suami. Terkadang seorang suami sibuk mengurus semua hal itu dengan melalaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, khususnya jika istri bukan wanita soleha, hingga istri menyibukkan dirinya dan suaminya kepada kebatilan. Sibuk pergi ke bioskop, sibuk pergi ke karaoke keluarga, sibuk pergi dan itu. Berapa banyak kaum pria yang berpaling dari ketaatan terhadap Tuhannya hanya karena istri dan anaknya. Oleh karena itu, seorang pria hendaklah berusaha mendapatkan istri yang salehah yang dapat membantunya dalam urusan dunia dan agamanya. Sesungguhnya dunia adalah kenikmatan sementara dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salehah. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis sahih. Dunia ini semua perhiasan, tapi ketahuilah sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma pernah menemukan keuntungan dagangannya sangat melimpah. Maka dia tidak bisa tidur gelisah. Istrinya pun lalu lihat, kenapa? Ada apa Talha? Kenapa kau gini? Kenapa sampai seperti ini? Belum pernah saya lihat seperti ini keadaan. Maka dia mengatakan, hartaku telah melimpah. Tadi dia tidak mau bilang, dia mengatakan, wahai istriku, kau sebaik-baik istri seorang muslim. Artinya, enggak masalah, jangan jadi beban pikiranmu. Kata istrinya, enggak, kalau gitu coba ceritakan pada saya. Mungkin saya bisa bantu. Kata dia, harta sudah makin banyak di gudang saya, lagi banyak harta ini. Saya takut nanti Allah hisapin. Lalu kata istrinya apa yang soleh? Untuk apa jadi beban pikiran? Bagi-bagiin aja supaya nggak ada beban. Sedekahkan. Jadi bukan malah dia bilang, kalau gitu berikan kepada saya beri kebutuhan saya, enggak. Maka dia pun sama istrinya semalam suntuk gak tidur, bungkusin uang-uang itu dibagikan kepada fakir miskin malam itu. Tidak tiba subuh hari, kecuali sudah habis semuanya. Pria yang lurus mengetahui bagaimana mendidik istri dan anak-anaknya dengan pendidikan yang baik yang dapat membahagiakan hatinya. Akan tetapi tidak sedikit kaum pria yang tidak mengetahui bagaimana pendidikan yang baik dan bahkan mengabaikan hal itu. Lalu sebagai akibat mereka mengalami kegagalan dan kerugian. Dan hal ini banyak menyita waktu, pemikiran dan kesedihan sang suami atas kondisi dan keadaannya. Serta kepasrahan kepada cinta istri, sekalipun harus mengorbankan agamanya, bahkan mungkin hilangnya makna kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sungguh sangat hinalah dalam pandangan mata seseorang yang bersifat istiqomah atau konsisten berjalan dengan mengendarai mobilnya di jalan raya bersama istri di sampingnya yang telah melepaskan jilbab, serta membiarkan istrinya menjadi pusat perhatian pria asing dengan menggunakan perhiasan murahan. Bukankah hal itu merupakan kelemahan? Tanda tanya. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah fitnah dan kelemahan. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu memberikan dampak buruk terhadap sikap konsistensi seseorang. Karena hal semacam itu bertentangan dengan keistiqomahan yang hendak ia jalani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, jika hati seorang pria tertambat pada seorang wanita walaupun wanita itu adalah halal baginya dalam kurung istrinya, maka hati pria itu akan menjadi tawanan bagi wanita itu. Saat itu wanita menguasai diri suami dan dapat berbuat sekehendaknya. Sementara pada hakikatnya pria adalah tuannya, karena pria adalah suaminya. Adapun anak, maka cukup dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, al-waladu mahzanatun majbadatun majhalatun mabkhalatun. Artinya anak dapat membuat seseorang menjadi sedih berlebihan, takut berlebihan, bodoh berlebihan, dan pelit. Jadi ini hadis Nabi SAW luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Albani dalam Sahihul Jami', ya, atau disahihkan oleh beliau. Orang yang di atas tidak berarti hanya meninggalkan pernikahan. Orang yang di atas tidak berarti harus meninggalkan pernikahan dan tidak punya anak. Melainkan maksudnya adalah bersikap waspada terhadap semua itu agar tidak tergelincir pada perbuatan yang haram. Dan sudah kita berikan tadi tentunya contoh-contoh ya tentang masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Allahu a'lam.